Maka jika adalah agamanya itu kuat, sultan, kuat agamanya, ishtadda bala'uh, maka dahsyat ujiannya. Pohon semakin tinggi, semakin keras goncangannya ketika diterpa oleh angin. Begitulah kalau kita paham dapatnya ujian yang Allah berikan, sedahsyat ujian itu, sedahsyat itu juga Allah ingin menghebatkan kita. Allah ingin mendidik kita, Allah sayang lawan kita. Dengan dihadirkannya ujian, bentuk kasih sayang Allah pertama adalah teguran. Teguran bagi kita yang kadang maksiat, kadang taat, iman naik turun, STMJ, sholat tekun, maksiat jalan, ya kan? Lain susu telur madu jahe lain. Nah, iman yazid wa yangkus, iman kita yang naik turun ini, ya kan? Dihadirkan oleh Allah ujian, bentuk kasih sayang Allah adalah menegur kita, mengingatkan kita. Mungkada ditagur oleh Allah, kita ini lupa. Limadza sumiyal insan, kenapa kita dinamakan insan? Karena linisyanih, karena kita ini sering lupa. Ya Allah, hanya aja mandak popet, ya kah? Di kantong ya kah diingat. Ada orang mandak pensil di higa telinga tukang, biasanya lah abut mencari pensil, padahal di telinga sidin. Kenapa? Menandakan manusia itu memang tempat lupa, tempat salah, tempat khilaf. Lalu Allah sayang, ditagur oleh Allah untuk supaya kita ingat, untuk supaya kita baik, untuk supaya kita sabar, untuk supaya kita ridha, untuk supaya kita sabar. Di dalam Al-Baqarah disebutkan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah, ya kan? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum, di situ ada lam taukid, ada nun taukid, berarti kan ada gayaan. Sungguh ujar Allah, kami uji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Syai' itu sedikit. Minal khauf, dari rasa takut. Ada rasa takut, takut miskin, ya kan? Takut rugi, takut sakit, ya kan? Itu ujian dong, ya kan? Sedikit rasa takut. Wal ju', diberikan ujian rasa lapar. Ada saatnya paceklik, ada saatnya ekonomi mulai menipis. Hanya kawin sehari, 2 hari, inggih yang inggih, tapi belum merasakan lagi pian. Yang beyang-yangan itu apabila habis baras, habis minyak, habis duit, masihlah bersayang-sayangan. Ya kan? Nah, ketika habis baras, habis minyak, masih ingat bersayang-sayangan lawan Tuhan. Nah, mantap. Ketika ingat diuji oleh Allah, masih ingat sayang lawan Tuhan, masih ingat bersayang-sayangan dengan Allah. Ini mantap. Allah uji cinta kita dengan rasa lapar tadi, habis itu lagi wa naqsim minal amwal, sedikit harta. Yang tadinya kita punya sepeda motor, Allah uji sepeda motornya hilang, Allah uji sepeda motornya rusak, masalah, ya kan? Diuji oleh Allah. Wal anfusi wath thamarat, diuji Allah jiwanya, diuji oleh Allah tanamannya, kebunnya. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, maka berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, sabar ketika menghadapi ujianku. Siapa yang sabar itu? Yaitu alladzina idza qalu apa?
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang sanggup mengatakan, inggih ya Allah, ini ujian yang pian berikan. Umpama tadi harta hilang, harta ini dari pian kembali kepada pian. Meninggal yang kita cintai, inggih ya Allah, ini dari pian kembali kepada pian. Pahaminya, kadada lagi ada rasa sangkal lawan Tuhan, kadada lagi ada rasa sakit hati di dalam jiwanya. Kadada, kenapanya paham, mempaham tuh nyaman. Mudah-mudahan Allah berikan paham kepada kita, berkata amin, Allahumma amin. Yang selanjutnya, Allah kasih ujian agar kita itu bisa ridho. Sabar dengan ridho beda, ya kan? Ridho ini di atasnya sabar. Makam ridho ini makam tinggi. Ujar Nabi, innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh apabila Allah itu cinta pada satu kaum, ibtalahum, Allah uji mereka. Ini kayak saat ini kita berada di jurang di musim hujan, ya kan? Banyu naik, hujan tatarusan, ya kan? Jangan lo ucap malah ya Allah hujan pulanglah. Tidak boleh kita hanya disuruh untuk berdoa aja kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini manfaat. Itu Nabi yang ngajarkan. Kalau Nabi mengatakan Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkan hujan yang manfaat, berarti ada lawanannya. Apa lawanannya? Ada hujan yang kada manfaat. Hujan asalnya manfaat, bisa menjadi kada manfaat apabila sudah diingatkan oleh Allah kita masih kada ingat. Sudah diingatkan oleh Allah dengan yang tersurat, maka Allah hadirkan teguran dengan yang tersirat. Allah sayang, bukan Allah benci. Allah sayang. Allah, faman radhiya falahu ridha, kata Nabi, apabila dia ridha menerima itu ujian, falahu ridha, maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhita, apabila dia tidak terima dengan ujian itu, falahu sukhut, maka Allah murka kepadanya. Nah, arti murka ini diistidraj oleh Allah, dibiarkan kadosa lagi ditagur rujak Allah. Biar seperti siapa? Ya seperti Fir'aun, seperti orang-orang yang sudah ditutup oleh Allah jalan hidayah, wala'iyadzubillah. Hanya Allah yang tahu. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Allah yang menghendaki. Wa ma tasyauna, dan tidaklah mereka itu bisa berkehendak untuk menuju Tuhannya, untuk melakukan ibadah kepada Tuhannya, illa ayyasha Allah, kecuali kehendak Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Biar bini Nabi, Allah kadang menghendaki bini Nabi itu untuk mengikuti jalan suaminya sebagai Nabi, kada kawa. Siapa? Bini Nabi Nuh, ya kan? Biar bedang sanak lawan tuan guru, biar anak tuan guru, Allah kadang menghendaki orang itu untuk mengikuti jalan bang sanak yang jadi guru tadi, atau kuitan yang jadi guru, kada kawan. Makanya beruntunglah, pahamilah keberuntungan itu sebagai rasa syukur kita ketika kita masih diuji oleh Allah, tanda Allah sayang. Tapi kalau sudah Allah kada ada lagi menguji, bahkan ada yang mengucap gini, alhamdulillah selama setahun ini kada ujian kita, kada boleh. Ulama di Hadramaut itu masyayikh di sana, sebulan kalau dapat ujian nangis, takutan kalau pina diistidraj,
ketakutan kalau pina dilanjur Tuhan. Mereka menanti dengan ujian itu, bukan mengharap. Arti menanti itu dengan ujian itu, ujar Nabi pulang, mayusibul mu'min, tidak ditimpakan musibah ujian kepada orang beriman min syaukatin, daripada tertusuk duri, fama fauqah, atau lebih daripada itu dia dapat musibah atau ujian, illa rafa'ahullahu biha darajatan, kecuali Allah hendak mengangkatnya derajatnya tinggi, derajat yang diangkat oleh Allah, wa hatta anhu biha khati'atan, dan Allah hendak menghapus dosa-dosanya. Tidakkah senang Bapak Ibu ketika pian dikasih ujian paham, oh ini Allah hendak menghapus dosaku, ya kah? Lalu kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan husnudzan, sangka baik. Jangan sampai kita mengatakan, ya Allah, kada bagus, kada baik, hujan terus. Paham? Udah boleh. Ya Bu, jangan jadi manusia yang serba salah. Hujan salah, panas salah.